Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulianto dari Prodi Peternakan Malam 2019. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya melalui video ini yang membahas peranan mikroorganisme di bidang kesehatan ternak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur dari dosen mata kuliah mikrobiologi peternakan dengan mengusung tema peran mikrobiologi di bidang kesehatan ternak. Setelah apa yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu, peranan mikrobiologi di bidang kesehatan ternak sangatlah luas. Jadi tidak saya jelaskan semua secara global pada video saya ini. Video ini dikhususkan lagi salah satu dari manfaat mikrobiologi tersebut, yaitu membahas mengenai vaksinasi pada ternak. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu farm di Banyumas, jadi tidak asing lagi dengan yang namanya vaksin ataupun vaksinasi. Foto-foto yang diambil sebagian merupakan foto di tempat saya bekerja. Dari sumber asli saya bekerja di situ. Tempatnya di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Sehubung dengan tugas ini, deskripsi mengenai segala sesuatu yang dapat berhubungan dengan vaksin akan dipaparkan secara ringkas dalam penjelasan yang akan saya jabarkan. Yang pertama, vaksin adalah bahan biologik berupa mikroorganisme, baik berupa virus maupun bakteri yang dilemahkan atau dikurangi potensinya. Bahkan ada yang dimatikan. Sehingga tubuh makhluk hidup yang menerima virus atau bakteri tersebut pada saat dilakukan vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses memasukkan mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan ke dalam tubuh hewan. Di dalam tubuh hewan, mikroorganisme yang dimasukkan tidak menimbulkan bahaya penyakit, melainkan dapat merangsang pembentukan zat-zat kekebalan atau antibodi terhadap agen penyakit tersebut. Vaksin dapat berupa gulur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya, protein, peptida, peptil, serupa virus, dan sebagainya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif atau kanker. Ya teman-teman, dapat dilihat di foto. Itu merupakan vaksin. Yang kedua, jenis-jenis vaksin. Secara umum berdasarkan sifat hidup agen infeksi yang terkandung dalam vaksin, protein vaksin dibedakan menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif berisi mikroorganisme yang telah dilemahkan. Jenis-jenis vaksin aktif biasanya dalam bentuk kering beku, jadi jika ingin digunakan vaksin tersebut harus dilarutkan terlebih dahulu, yakni dengan menggunakan pelarut. Jenis pelarut yang bisa digunakan pada vaksin aktif ini sangat dapat berupa larutan air biasa atau minum atau aqua destillata. Namun satu hal yang harus diperhatikan, vaksin jika sudah dilarutkan harus segera masuk ke dalam tubuh ternak. Setelah vaksin diberikan, maka agen infeksi yang terkandung akan menuju ke target organ kekebalan untuk multifungsi, kemudian menuju ke organ limfofit untuk menggerak pembentukan kekebalan. Contoh vaksin aktif yaitu BCG, vaksin campak, vaksin rubella, dan lain-lain. Yang kedua, vaksin inaktif adalah vaksin yang berisi agen infeksi dan telah diaktifasi dengan pengertian mikroorganisme yang telah dimatikan. Vaksin inaktif bersifat imunogenik atau mampu menggerak pembentuk antibodi. Jenis-jenis vaksin inaktif ini berbentuk emulsi atau suspensi karena mengandung adjuvat. Adjuvat merupakan bahan yang bersifat non-anegenetik atau tidak berkemampuan merangsang terbentuknya antibodi.
Akibat tersebut ditambahkan dalam vaksin inaktif untuk menambah daya kerja vaksin dengan efek depo, penyerapan sedikit demi sedikit ke dalam sirkulasi darah. Jadi, vaksin tersebut setelah masuk ke dalam tubuh, vaksin inaktif tidak perlu direplikasi, tetapi langsung memacu jaringan limfosit untuk membentuk antibodi. Contoh vaksin inaktif, vaksin influenza, vaksin hepatitis, vaksin tetanus, vaksin diphtheria, vaksin botulium, dan keterangan dapat dilihat pada gambar ya teman-teman. Yang ketiga, bagaimana sih cara kerja vaksin? Kebetulan saya bekerja di Farm Banyumas, merupakan peternakan unggas, jadi sering melakukan vaksinasi pada ayam tempat saya kerja. Itu foto-foto teman saya. Saya saat melakukan vaksinasi, itu tempat kerja saya juga. Vaksin sangatlah berkaitan dengan mikrobiologi vaksin. Dapat membantu tubuh dengan membuat kekebalan yang serupa dengan proses infeksi primer. Namun, infeksi yang disebabkan oleh vaksin tidak menyebabkan suatu penyakit, melainkan dapat merangsang sistem imun untuk memproduksi limfosit T dan antibodi. Kadang-kadang setelah mendapatkan vaksin, infeksi imitasi ini dapat membuat gejala ringan seperti demam. Gejala ringan adalah wajar dan dapat dianggap bahwa tubuh sedang membuat kekebalan. Setelah infeksi buatan ini berlalu, tubuh akan dipengaruhi memori limfosit T, juga limfosit B, yang mengingat cara untuk memerangi penyakit di kemudian hari. Namun dibutuhkan waktu sekitar beberapa minggu bagi tubuh untuk seseorang yang baru saja mendapatkan vaksinasi terinfeksi oleh kuman tersebut. Bukan karena vaksinasinya tidak bekerja, namun kekebalan belum muncul untuk mendapat pelindungan tubuh dari penyakit. Jadi butuh waktu ya proses vaksin itu dapat bekerja. Yang keempat, jenis-jenis vaksin. Jenis-jenis vaksin ada banyak macam-macam. Ada vaksin untuk manusia dan untuk hewan. Jadi yang dibahas di sini itu vaksin untuk hewan. Salah satunya antara lain Atara-Vax. Dapat dilihat pada gambar ya. Vaksinasi satwa Nusantara bentuk sediaan cair, komposisi mengandung spora kuman binofit Activit Active Strain 34F2 White Manner. Avirut indikasi untuk mengebalkan terhadap penyakit atarak pada sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, dan babi. Dosis dan cara pemakaian penyuntikan. Dosis sapi, kerbau, dan kuda 1 ml, domba, kambing, dan babi 0, ml. Kemasan botol 250 ml, 250 dosis untuk dosisnya. Yang kedua, vaksin anti-rabies. Pusat Veterinaria Farm bentuk sediaan cair. Komposisi setiap dosis 1 ml. Mengandung tidak kurang dari 10 juta spora kuman Bacillus anthracis strain 34F2 yang aviluan dan tidak berkapsul di dalam campuran garam, valid dengan gliserin sama banyak serta mengandung 0,05 saponin. Indikasi pengebalan aktif terhadap penyakit atarak, radang limpa pada sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, babi. Dosis dan cara pemakaian sapi, kerbau, kuda 1 ml subkutan. Yang ketiga, Brucella abortus RB51. Colorado Serum Company USA. Agung bentuk sediaan serbuk kering, beku komposisi mengandung bakteri Brucella abortus strain RB51. Indikasi untuk mencegah penyakit sapi betina dari penyakit gluron atau keguguran yang disebabkan oleh bakteri Brucella abortus. Penggunaan vaksin harus di bawah pengawasan dokter hewan, kemasan 5 dosis per vial. Jadi kesimpulan dari video tersebut antara lain,
Vaksinasi merupakan proses memasukkan mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan ke dalam tubuh hewan atau manusia. Pemberian vaksin adalah salah satu contoh yang baik untuk memberantas penyakit pada hewan ternak seperti sapi, babi, ayam, dan juga hewan lainnya karena vaksin merupakan antibodi. Tujuan vaksinasi adalah membuat ternak mempunyai kekebalan yang tinggi terhadap satu penyakit tertentu, dan hasil nyata yang akan diperoleh dari program vaksinasi adalah tingkat kesehatan dan produktivitasnya. Jenis-jenis vaksin terbagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan inaktif. Vaksin dapat membantu tubuh dengan membuat kekebalan yang serupa dengan proses infeksi primer. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran mikrobiologi pada kesehatan ternak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.